Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Guru Besar desak Jokowi selesaikan polemik pemecatan 57 pegawai KPK. Sejumlah guru besar mengomentari pemecatan terhadap 57 pegawai KPK dengan dalih tidak memenuhi syarat tes TWK atau tes wawasan kebangsaan. Puluhan pegawai KPK nonaktif itu akan resmi diberhentikan pada 30 September 2021 besok. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada UGM Profesor Sigit Rianto meminta komitmen Presiden Joko Widodo pada komitmen memberantas korupsi. Presiden Jokowi punya kesempatan untuk menunjukkan komitmennya pada aspirasi publik dan menentukan sikap yang jelas bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Begitu kata Sigit dalam keterangannya Kamis 16 September. Senada juga yang disampaikan oleh Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Azjumardi Azra. Dia menyebut jika Jokowi ingin meninggalkan positive legacy dalam pemberantasan korupsi, sepatutnya mengikuti rekomendasi Ombudsman RI dan juga Komnas HAM dengan melantik 75 pegawai KPK menjadi ASN. Kegaduhan politik agaknya dapat berlanjut dalam masyarakat jika Jokowi mengabaikan rekomendasi kedua lembaga resmi negara itu. Sementara itu, Guru Besar FH Unsud, Profesor Hipnu Nugroho juga menegaskan, Presiden sebagai kepala pemerintahan di dalam menangani masalah pegawai KPK harus mampu mengambil kebijakan yang tepat. Dia tidak menginginkan alih status pegawai KPK malah merugikan apa yang dijanjikan. Harus diingat bahwa para pegawai KPK ini merupakan pegawai yang memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi yang sangat luar biasa, tegas Hipnu. Dia juga meminta Jokowi untuk segera mengakhiri polemik TWK yang kini justru memecat 57 pegawai KPK. Kondisi seperti sekarang harus secepatnya diakhiri untuk mencegah munculnya kegaduhan di antara institusi negara, karena hal-hal tersebut akan sangat mempengaruhi trust politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Guru Besar FH Unpar, Profesor Atip Latiful Hayat. Dia mengatakan putusan MK hanya menyangkut uji norma Undang-Undang KPK dalam menyelesaikan polemik TWK. Begitu juga putusan MA hanya menyangkut uji formal dan material dari Perkom KPK. Menurutnya, putusan tersebut tidak menyentuh atau terkait dengan maladministrasi sebagaimana rekomendasi dari Ombudsman RI dan juga tidak terkait dengan pelanggaran HAM sebagaimana hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM. Dengan demikian, maladministrasi dan pelanggaran HAM terbukti terjadi dalam implementasi TWK, antara lain berupa pertanyaan-pertanyaan yang melanggar ranah privasi seseorang. Oleh karena itu, baik rekomendasi Ombudsman maupun rekomendasi Komnas HAM harus segera ditindaklanjuti oleh Presiden selaku penanggung jawab tertinggi administrasi pemerintahan agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum. Selanjutnya, Guru Besar FH Unpad, Profesor Susi Dwi Haryanti menyebut, dalam setiap negara hukum yang demokratis, setiap warga negara berhak untuk memperkarakan negara, baik dalam bentuk mengajukan keberatan ataupun bentuk-bentuk keberatan. Hal ini terjadi karena hubungan antara negara dan individu atau negara dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan hubungan. Dia juga mengutarakan salah satu cara untuk menyeimbangkan melalui voice. Voice ini dapat bermacam-macam bentuknya, gugatan ke pengadilan, permohonan pengujian undang-undang, mengajukan keberatan ke ORI, atau ke lembaga lain yang relevan, misalnya Komnas HAM. Jika berpegang pada fungsi, tugas dan wewenang masing-masing lembaga dalam paradigma yang lebih luas, Presiden tidak perlu menunggu putusan MK dan juga MA. Apalagi Presiden pernah mengeluarkan pernyataan bahwa TWK tidak boleh merugikan. Persoalan TWK masuk pada ranah pelayanan publik di bidang kepegawaian. Oleh karenanya masuk pada bidang hukum administrasi negara. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi merupakan pejabat administrasi negara tertinggi. Artinya segala putusan dan tindakan Presiden sebagai pejabat administrasi tertinggi tunduk selain pada norma-norma hukum administrasi, juga tunduk pada asas-asas hukum administrasi negara. Begitu kata Susi menandaskan. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan pemecatan terhadap 57 pegawai KPK telah dilakukan karena asesmen TWK telah dinyatakan sah dan tidak melanggar hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 26 tahun 2021 dinyatakan tidak diskriminatif dan konstitusional. Selain itu, peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara alih pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan putusan MA nomor 34 tahun 2021 dinyatakan bahwa Perkom tersebut konstitusional dan sah.
Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini juga membantah pihaknya mempercepat pemecatan terhadap Novel Baswedan CS yang seharusnya pada 1 November 2021, kini maju pada 30 September 2021. Dia mengutarakan pemecatan boleh dilakukan sebelum batas maksimal proses alih status rampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Oleh karena itu, Firly menegaskan pihaknya akan kembali menindaklanjuti asesmen TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Penyidik KPK yang diduga dipecat tangani kasus korupsi KKP. KPK dikabarkan akan memecat 75 pegawainya termasuk penyidik KPK. Pemecatan ini merupakan buntut tes wawasan kebangsaan yang digelar oleh lembaga tersebut. Tes ini merupakan bagian dari alih status pegawai KPK menjadi ASN yang diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa sumber menyatakan bahwa mayoritas yang dipecat adalah penyidik KPK senior di lembaga anti korupsi itu. Salah satunya adalah Novel Baswedan. Iya benar, saya mendengar info tersebut. Katanya lewat pesan teks pada Senin 3 Mei. Ia juga menduga tes itu sesungguhnya menjadi bagian dari upaya menyingkirkan pegawai independen, di antaranya penyidik dan penyelidik yang diangkat oleh KPK. Tes wawasan kebangsaan para pegawai KPK itu berlangsung sejak Maret hingga 9 April lalu. Tes ini merupakan konsekuensi dari revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Hasil revisi itu mengharuskan seluruh pegawai KPK beralih menjadi status ASN. Selain itu, KPK juga dimasukkan dalam rumpun eksekutif. Seperti kutip dari Koran Tempo edisi 4 Mei, sumber lain juga mengatakan rata-rata penyidik yang dipecat pernah menjadi kepala satuan tugas dalam penanganan sejumlah perkara korupsi KKP di KPK. Perkara korupsi yang mereka tangani antara lain adalah kasus suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan yang menyeret nama Harun Masiku, kader PDIP yang sekarang masih buron. Lalu kasus suap bansos dalam penanganan COVID-19, perkara ini menyeret Mensos Juliari Batubara dari PDIP. Dua politikus PDIP yakni Herman Heri dan Ihsan Yunus juga terseret dalam kasus tersebut.